Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Al-Quds Ramadan dari kelas 11 Al-Biruni nomor urut 15. Kali ini saya akan mempresentasikan uji kompetensi bab 2. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Sistem demokrasi berdasarkan prinsip ideologi terbagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama demokrasi liberal. Demokrasi liberal yakni merupakan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi hak setiap warga negara serta memberikan kebebasan setiap individu dalam mengemukakan pendapatnya. Adapun demokrasi liberal ini dapat disebut juga dengan demokrasi konstitusional, yang dimana pemerintah wajib melindungi hak-hak individu warga negaranya sesuai apa yang telah tertera dalam konstitusi. Yang kedua, ada demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat yakni merupakan sistem demokrasi yang dijalankan berlandaskan paham sosialis atau komunisme, yang mana kepentingan negara dan kepentingan umum menjadi yang terpenting di atas kepentingan individu. Dan yang terakhir ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yakni merupakan sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Adapun sistem demokrasi Pancasila ini bersaskan musyawarah mufakat yang mengedepankan kepentingan umum. Sokoguru demokrasi universal adalah tiang-tiang yang menjadi fondasi untuk membangun dan mendirikan tatanan demokratis dan sebagai indikator sejauh mana demokrasi ditegakkan. Nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi karena demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan dari masyarakat, negara, dan bangsa, sedangkan demokrasi lainnya mengutamakan kepentingan demokrasinya sendiri. Bukti normatif dan empiris negara demokratis Indonesia. Kehidupan demokratis di negara Indonesia bisa dibuktikan baik secara normatif maupun empiris. Berikut ini penjelasannya. Bukti normatif adalah bukti yang berkaitan dengan norma atau ketentuan yang mengatur kehidupan demokrasi di Indonesia. Sedangkan bukti empiris adalah bukti yang berkaitan dengan praktik demokrasi yang dijalankan oleh Indonesia selama ini. 1. Bukti normatif bahwa Indonesia adalah negara demokratis. Secara normatif, bukti bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis antara lain sebagai berikut. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang memuat Pancasila. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bukti empirik bahwa Indonesia adalah negara demokratis. Secara empirik, bukti bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis antara lain sebagai berikut. Dilaksanakannya pemilihan umum atau biasa kita sebut pemilu dari tingkat pusat sampai daerah. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah bertanggung jawab penuh dengan rakyat yang diwakili oleh sistem perwakilan rakyat, DPR dan MPR. 1. Kedaulatan di tangan rakyat. 2. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. 3. Pemerintah berdasar hukum, konstitusi. 4. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. 5. Pengambilan keputusan atas musyawarah. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.